Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara untuk membuat digital signature atau tanda tangan digital dan digital ID atau identitas digital. Bagi beberapa orang menganggap bahwa tanda tangan digital dan identitas digital itu sama. Padahal ada perbedaannya. Ada kesamaan, ada juga perbedaannya. Kesamaan dari tanda tangan digital dan digital ID adalah pada fungsi. Ya. Fungsinya itu sama-sama untuk validasi dan autentikasi. Tanda tangan digital atau digital signature ini adalah berbentuk tanda tangan asli, seperti halnya kita membuat tanda tangan pada umumnya, berupa coretan. Sementara untuk digital ID atau identitas digital, itu berupa informasi data diri kita yang menerangkan tentang nama biasanya, kemudian perusahaan, kontak, dan lain-lain. Jadi ini adalah berbentuk isian informasi mengenai data diri. Dan kelebihan dari identitas digital atau digital ID ini adalah dapat dienkripsi atau dilindungi dengan sandi, dengan password ya. Sehingga digital ID lebih dapat di-approve atau diterima oleh pihak atau instansi terkait atau lembaga terkait, perusahaan terkait yang meminta validasi dan autentikasi pada dokumen yang kita ajukan. Misal pada dokumen W8BEN, yaitu dokumen pajak yang berlaku di Amerika Serikat. Ya. W8BEN ini adalah umumnya dokumen pajak yang dikenakan pada orang-orang atau person yang mendapatkan penghasilan dari bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi dia tidak berdomisili di Amerika Serikat. Nah, untuk orang non-Amerika seperti kita, apabila diminta oleh salah satu perusahaan, misalkan marketplace di mana kita menjual produk atau karya seni kita, itu menggunakan form pajak W8BEN. Lalu bagaimana? Apakah penting itu diisi? Ya, penting sekali ya apabila diminta oleh perusahaan terkait. Karena apabila tidak diisi W8BEN ini, itu kita akan dikenakan pajak penghasilan mencapai 30%. Ini pengalaman pribadi. Sementara apabila kita isi, itu kita dikenai pajak oleh pemerintah Amerika Serikat itu sekitar 10%. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Baik, kita kembali pada fokus tadi ya, bahwa tanda tangan digital dan digital ID ini berbeda. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Cara pertama adalah untuk membuat tanda tangan digital ini dapat melakukan dengan menuliskan atau mencoretkan tanda tangan kita pada secari kertas ya, pada kertas biasa kita buat tanda tangan seperti biasa. Lalu kemudian kita scan atau kita foto dengan handphone ya, dengan handphone. Tujuannya adalah untuk ditransfer ke dalam komputer, ya, ke dalam PC kita, ke dalam laptop. Setelah itu nanti dapat disematkan pada form PDF atau pada form pajak yang diminta oleh
perusahaan terkait. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi handphone, aplikasi Android. Di mana dengan aplikasi ini kita dapat membuat dengan mudah tanda tangan digital. Saya sendiri di sini menggunakan aplikasi handphone bernama Sketchbook. Sketchbook ini cukup bagus sekali aplikasinya, dan yang lebih penting lagi, Sketchbook ini gratis, free. Jadi bisa di-download tanpa Anda harus membeli. Nah, ini cukup mumpuni untuk membuat tanda tangan digital langsung dari handphone dan dapat ditransfer langsung ke dalam PC ya, untuk digunakan sebagai validasi dokumen PDF kita. Itu cara yang kedua ya. Jadi cara yang pertama itu bisa dibagi dua. Pertama menggunakan scan, tanda tangan kita pada kertas di scan atau di foto, ya tujuannya adalah untuk ditransfer ke dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menggunakan aplikasi Sketchbook. Aplikasi Sketchbook dari handphone yang kemudian bisa disimpan dalam format gambar dengan ekstensi JPEG atau ekstensi PNG, kemudian ditransfer ke dalam PC juga. Cara yang ketiga menggunakan aplikasi bawaan operating system, bawaan OS atau bawaan Windows bagi pengguna Windows dan bawaan Linux bagi pengguna Linux. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan ini biasanya itu dapat digunakan dengan mudah. Pada Windows, pembuatan tanda tangan digital itu bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows bernama Paint. Aplikasi Paint ini dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital dan langsung disimpan dalam format JPEG, format PNG, atau ekstensi BMP. Selanjutnya menggunakan aplikasi atau software third party. Third party ini adalah aplikasi pihak ketiga seperti Photoshop, kemudian Adobe AI, kemudian ada CorelDRAW, kemudian ada pada aplikasi pengolah PDF-nya itu sendiri seperti Acrobat Reader maupun Nitro Pro ya. Itu ada fitur di dalamnya untuk membuat tanda tangan digital. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai digital ID atau identitas digital, di mana itu tidak bedanya atau tidak ubahnya seperti KTP kita. Ya, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin dan lain-lain kalau di KTP. Tetapi kalau di digital ID itu formatnya lebih simple, tapi tidak jauh beda. Tujuannya adalah ya untuk membandingkan saja bahwa kalau tanda tangan digital itu sama dengan tanda tangan biasa, sementara digital ID itu bukan tanda tangan digital, tetapi format isian seperti data diri ya. Oke, untuk sementara itu saja. Nanti dapat diikuti bagaimana proses pembuatan tanda tangan digital, kemudian transfer, kemudian juga nanti bagaimana format isian untuk membuat digital ID, dan bagaimana cara menempatkannya, di mana dan bagaimana cara menempatkannya. Itu perlu juga diketahui supaya pengajuan atau proses pengisian form, proses autentikasi dan validasi kita itu diterima. Karena apabila tidak diterima, konsekuensinya kita akan mendapatkan mendapatkan beban pajak yang cukup tinggi sampai 30% ya. Kalau penghasilannya ribuan dolar atau euro atau pound sterling, mungkin masih, tapi tetap aja memberatkan sekali ya. Lebih baik kita isi saja supaya
beban pajaknya bisa dikurangi. Oke ya, silakan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.